Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Hari ini kita belajar IPA ya? Siap, Bu. Silakan ketua kelasnya disiapkan, kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin melihat kepekaan kalian. Di samping kanan kiri kalian, adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Sambil ibu absen ya. Kalian jika ibu sebutkan nama, acungkan tangannya ya. Lintang, Bagas, M. Rifki, Ada, Bu. M. Hafiz, Ada, Bu. Ibni, Ada, Bu. Sarah, Eka, Silahul Fakih, Ada, Bu. Amrita, Fatul Ajam, Fiatni, Dandi, Alfardan, Ratu Fiza, Meisifa, M. Muas, Naura Zakia, Amira, Riana, Yasmin Firdaus, Haikal, Ada, Bu. Fadliansah, Ada, Bu. Andika, Ada, Bu. M. Sahrul Mubarok. Ada, Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Ya, Bu. Ibu mau tanya nih sama kalian. Saat di SD pengalaman kalian di IPA, belajar IPA itu belajar apa sih? Pengalaman yang paling mengesankan saat kalian di SD, ada tidak? Haikal. Bagian yang membahas tentang tumbuhan dan hewan, Bu. Oh, bagian yang membahas tentang tumbuhan dan hewan. Apakah ada lagi? Bagian apa lagi? Ya, Hafiz. Pembahasan tentang jaring-jaring makanan. Pembahasan tentang jaring-jaring makanan. Ya, ada yang ingin bercerita tentang di SD-nya? Membahas tentang apa lagi? Menurut kalian, apa sih perbedaan IPA di SMP dengan di SD saat ini? Kalian sekarang kan anak SMP. Nah, saat di SD belajar IPA tuh seperti apa? Beda tidak sama yang di SMP? Ya, Amrita. Menurut saya pelajaran IPA di SMP sedikit lebih sulit daripada di SD. Oh, begitu ya. Berarti harus lebih banyak belajar lagi ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Tentang hakikat sains kemarin. Tentang apa itu sains, apa itu arti sains, pengertian sains. Dan hari ini kita akan belajar tentang cabang-cabang ilmu sains. Bukunya sudah dibaca di rumah? Review tentang yang kemarin? Reviewnya tentang kemarin sudah dibaca? Nah, berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang cabang-cabang ilmu sains. Nah, Ibu di sini punya pertanyaan lagi untuk kalian. Apakah pengertian dari sains? Ibu mau review yang kemarin pelajarannya. Ada yang bisa jawab? Ya, Fiatni. Ilmu sains adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan beserta isinya. Ya, betul ya. Ada lagi yang bisa menambahkan atau Ibu punya pertanyaan selanjutnya?
ada berapa cabang ilmu dalam sains? Ada yang tahu? Ya, Liana. Ada 6 cabang. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari di pelajaran sekarang. Ada 6 cabang ilmu dalam sains. Menurut kalian, sains itu adalah IPA, ya kan? Tapi sebenarnya sains itu banyak cabang-cabang ilmu. Ada fisika, biologi, kimia, ilmu ekologi, ya, ilmu botani, dan lain-lain. Kita akan belajar di sini ya tentang cabang-cabang ilmu sains. Sebelumnya, Ibu ingin kalian lebih semangat lagi. Ibu punya ice breaking untuk kalian. Bisa kalian berdiri agar semuanya semangat. Silakan berdiri. Silahkan ikuti gerakannya ya. Ayo kita ikutin. Ya, selesai. Sudah ya, sampai situ. Ibu punya tebak gambar untuk kalian, untuk mengasah otak kalian. Jika ada yang bisa jawab, silakan jawab. Gambar apa? Gambar apa Kak ini? Penguin. Penguin. Kita lihat ya. Wah, ternyata panda. Lanjut. Siapa yang bisa jawab lagi? Nah, ini apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Bebek. Coba lihat. Nah, gajah berparuh bebek. Agak aneh sebenarnya ya. Lanjut. Jawabannya? Ada yang bisa jawab? Ayo, asal otaknya. Apa jawabannya? Tarik kesimpulan. Oke, kita lihat. Oke ya, benar kan? Tarik kesimpulan jawabannya. Silahkan duduk kembali. Sebelum mulai materi pelajaran, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kepada kalian. Untuk apa sih kita belajar cabang-cabang ilmu sains ini? Di sini, sebentar.
Ini tujuan pembelajaran yang akan kita nanti pelajari. Di sini tujuan pembelajarannya melalui literasi dan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan cabang ilmu dalam sains dan mengenal pengertian dalam masing-masing ilmu dalam sains. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan cabang-cabang ilmu sains beserta bidang-bidang yang dipelajari dan mengumpulkan serta menyajikan informasi untuk membandingkan beberapa cabang yang terdapat dalam ilmu sains tersebut. Yang ketiga, melalui lembar kerja atau nanti LKPD, peserta didik dapat mengumpulkan dan menyajikan informasi tentang pengertian cabang-cabang ilmu dalam sains. Sudah siap mau belajar? Siap, Bu. Ya, kita masuk ke inti pelajaran. Ibu ingin memberikan kalian tampilan permasalahan. Nah, alasan mengapa perlu mempelajari ilmu sains ini? Untuk apa? Silakan Lintang bisa baca. Alasan mengapa perlu mempelajari sains? Mengapa perlu mempelajari sains? Pertanyaan ini seringkali muncul di kalangan pelajar dan mahasiswa. Keberadaan sains diketahui sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mengapa perlu mempelajari sains? Sains perlu dipelajari untuk membantu manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya sains juga dapat mempermudah manusia dalam mengembangkan teknologi dan komunikasi. Ya, dilihat kan sekarang kalian sudah merasakan kan ya, teknologi informasi begitu cepat dapat kalian sampaikan dan dapat kalian dapatkan ya. Karena apa? Yaitu dari sains kita bisa belajar mengelola informasi atau mengembangkan teknologi informasinya. Itu tampilan masalah yang harus dipecahkan. Lanjut, kalian sudah berkelompok kan ya? Nah, Ibu mau cek satu-satu kelompok yang sudah ada di sini. Kelompok 1, benar nggak? Ini ada Meisifa, Sarah, Malika, Naura, Amira, sama Eka. Benar ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 ada Lintang, Bagas, Ibni, M, Rifki, Silahul Faki, sama Hafiz. Benar? Benar, Bu. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ada Riana, Ratu, Yasmin, Fiatni, sama Amrita. Benar? Kelompok 4? Kelompok 4 ada Haikal, Fatul Azam, Fadliansah, Andika, M, Sahrul. Benar, Bu. Kelompok 5 yang terakhir ada Narendra, Ibni, Dandi, Alfardan, sama Muas. Benar? Benar, Bu. Ya. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Kelompok 1 mana? Udah ya, ada 4 lembar semuanya. Ini kelompok 4. Itu berapa lembar? Ini kelompok berapa? 5.
Ya. Ini kelompok. Sebelum kalian mengisi LKPD tersebut, Ibu ada materi untuk kalian penguatan agar kalian bisa mengisi LKPD tersebut ya. Silakan dipahami materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa yang bersekolah di Sekolah Penggerak. Ini adalah video pembelajaran untuk membantu belajar IPA pada kurikulum Sekolah Penggerak. Video berikut berisi materi IPA sesuai dengan buku IPA SMP kelas 7 terbitan Kemendikbud tahun 2021, kurikulum Sekolah Penggerak. Tentunya dulu di SD juga sudah belajar mata pelajaran IPA. Menarik bukan? Kehidupan manusia yang semakin berkembang mendorong para ilmuwan sains menciptakan berbagai penemuan untuk membantu kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Bagaimana para ilmuwan menciptakan sesuatu? Yuk kita pelajari. Pada bab ini, kamu akan belajar tentang sains beserta cabangnya, laboratorium IPA, merancang percobaan, pengukuran, dan pelaporan hasil percobaan. Nah, pada video kali ini kita akan mengupas tentang sains dan cabang-cabangnya. Selamat ya, kalian sudah resmi jadi anak SMP. By the way, kalian ingat nggak dulu di SD pernah mempelajari sistem pada tubuh manusia? Mempelajari tentang energi, cahaya, bunyi, atau belajar tentang reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Pasti masih ingat juga dong tentang listrik, tumbuhan, atau tata surya. Semua itu kalian pelajari di novel IPA. Nah, IPA ini kata lainnya adalah sains. Berarti sains ini sangatlah luas. Di mana-mana pasti kamu jumpai sains. Ya, di mana-mana ada sains. Ini dia berbagai cabang sains. Ada cabang ilmu biologi, fisika, kimia, geologi, astronomi, dan ekologi. Nah, cabang ilmu biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada beberapa cabang dari biologi ini, yaitu zoologi, adalah ilmu tentang binatang, kemudian ada botani, ilmu tentang tumbuhan, ada entomologi, adalah ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi adalah ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, selain keempat yang sudah disebutkan ini, masih ada banyak cabang biologi yang lain. Kemudian cabang ilmu fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk perpindahan dan energi. Cabang ilmu dari fisika beberapa contohnya adalah mekanika, ilmu tentang gerak benda, ada elektronika, adalah ilmu tentang listrik dan magnet. Kemudian ada optika geometris, adalah ilmu tentang alat-alat optik. Kemudian cabang ilmu kimia, ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Beberapa cabang ilmunya antara lain farmasi, yaitu ilmu tentang obat-obatan, ada radiokimia, ilmu tentang zat-zat radioaktif,
Ada kimia organik, yaitu ilmu tentang bahan-bahan kimia pada makhluk hidup, dan ada kimia anorganik, tentang bahan kimia dalam benda-benda. Cabang ilmu geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Cabang ilmu dari geologi ini ada vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi, ilmu tentang gempa bumi, dan paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Kemudian ada astronomi, adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Terakhir yang kita bahas adalah ekologi, adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Jadi setuju kan kalau sains itu ada di mana-mana? Kita perhatikan contoh lagi. Mulai dari diri kalian, hewan, tumbuhan, semua bagian dari sains. Udara, listrik, cahaya, makanan, juga pelangi juga termasuk sains. Sains digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Jadi apa sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di laboratorium IPA, tetapi ada juga eksperimen yang dilakukan di luar lab, seperti di hutan, laut, pabrik, pesawat, bahkan luar angkasa. Siapa sih yang gak kenal Albert Einstein, ilmuwan jenius dunia dari cabang fisika, terkenal dengan penemuannya mengenai teori relativitas. Sumbangan teorinya inilah yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Ilmuwan lainnya misalnya Marie Curie, Thomas Edison, Wright bersaudara, Galileo Galilei, Charles Darwin, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini tentunya sudah tidak asing lagi ya. Beliau Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie ini adalah ilmuwan kelangsungan air, ilmuwan di bidang kedirgantara. Coba deh kalian cari biografi beliau untuk mengenal lebih dekat dengan Pak Habibie. Saatnya uji kemampuan. Coba kalian identifikasi cabang ilmu apa yang dipelajari di bawah ini. Dari nomor 1 sampai 5. Baik, siapa nih yang cita-citanya pengen jadi ilmuwan? Amin, semoga kelak kamu jadi ilmuwan keren yang memberikan banyak manfaat untuk umat manusia. Selesai untuk materi kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai melihat cuplikan video materi, Ibu akan jelaskan LKPD-nya. Boleh dipinjam ya? Kalian sudah memegang satu-satu kan LKPD-nya? Sudah memegang satu-satu? Nah, di sini kalian lihat ada nama kelompok. Ditulis nama kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Nama lengkap ya. Lalu di sini ada gambar cabang ilmu sains. Terlihat? Nah, di sampingnya penjelasan dan apa yang dipelajari di dalamnya. Kalian jelaskan, ini gambar cabang ilmu apa. Setelah itu kalian beri penjelasan di sampingnya. Nah, di sini juga ada 6 pertanyaan ya. Setelah itu selesai mengerjakan ini, kalian lihat soal uraian. Di situ ada pertanyaan dan jawaban. Silakan dijawab di sampingnya. Sudah mengerti? Silakan dikerjakan secara berkelompok dan gotong royong ya.
Sebelumnya Ibu ingin kalian semangat nih ya. Kelihatannya dari tadi seperti pusing. Kita tepuk mantul yuk biar lebih semangat. Ya. Siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Sekali lagi, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Oke, silahkan kerjakan. Semangat ya. Gak ada nama kelompoknya? Ya, nggak ada. Gak ada nama kelompoknya? Kontak nama kelompok? Boleh di mana? Di sini. Tulis ini itu yang nulis. Nama kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan diisi. Jelaskan. Cabang ilmu di sini. Ilmu apa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, sudah jelas semua. Tulis aja. Ya, ini, yang ini, sama ini. Ya. Nama kelompok di sini, nama panjang, semua nama lengkap ya. Jangan nama panggilan, ya. Terus yang lembar kedua mana? Ini. Sama aja sama ini ya. Ini terusannya dari lembar kedua ini. Ada lagi pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada pertanyaan tidak? Nama kelompoknya sudah? Sudah, Bu. Nama lengkap? Iya, bagus. Lalu ini penjelasan. Ini lanjutannya ya. Mana yang ini? Nah, yang kok soal uraiannya ada dulu. Salah. Kelompok berapa ini? 4. Oh ya udah. Ini nggak usah berarti ya. Bentar. Lembar keduanya yang ini nih. Yang ini. Nanti habis dari sini ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Sudah. Kelompok berapa ini? 5. Lengkapkan LKPD-nya, coba lihat. Ini lembar pertama, lembar kedua, ya lembar ketiga. Ini ya, lihatnya ya. Kalau bisa ada yang nulis aja satu, siapa Muas. Nah, ini kan ada di sini nomor 2. Ada yang ditanya nggak?
Ini cabang ilmu apa? Ini yang ini? Ilmu fisika. Ini cabang ilmu fisika. Nanti di sini penjelasannya ya, penjelasannya. Terus apalagi yang belum tahu? Ilmu kimia. Ada kan di situ? Sudah jelas? Jelas. Kalau ini soal uraian ya. Soal uraian, jadi nanti langsung dijawab di sini. Ya, nomor 1 jawabannya di sini. Terus di sini pertanyaannya nomor 2, istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani. Yang ini oikos ini tempat hidup, kalau logos ini apa? Gitu. Ini kan isian singkat aja. Sudah? Ada yang sulit tidak? Tidak ada. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Jika ada kesulitan, boleh langsung bertanya ya. Iya, Bu. Ada lagi nggak? Kalau bisa yang ini siapa gitu, Lintang, yang nulis biar cepat kan, ini kan ada ya, tinggal ditaruh di sini jawabannya. Terus ini kan jawaban singkat, jadi langsung diisi aja nggak apa-apa. Kalau ini jawaban tentang penjelasan, kalau penjelasan agak banyak ya. Kalau ini nggak apa-apa, jawaban singkat, silakan dijawab langsung aja gitu. Masih ada yang bingung nggak masalah ini? Ada. Kalau bisa langsung kamu ngerjain yang ini, kamu ngerjain soal uraian gitu, gotong royong ya. Sampai mana? Baru nyampe nomor 3. Sampai nomor 3. Kalau ini ngerjain Azam soal uraian. Kalau ini kamu ngerjain Ilmu biologi. ilmu biologi. Ilmu biologi harus ada penjelasannya di sini ya. Yang pertama mana, nomor 1? Nomor 1 sudah. Di sini pakai ilmu astronomi gitu ya. Seperti ini, ilmu biologi. Nanti di sini ilmu apa, di sini ilmu apa, ini ilmu apa, dan ini ilmu apa. Penjelasannya semuanya di sini. Sudah anak-anak? Waktunya tinggal 10 menit lagi ya untuk mengisi LKPD yang Ibu berikan. Kalian di situ hanya mengisi pengertian dan cabang ilmu apa yang diajarkan, misalnya di ilmu astronomi, misalnya di ilmu kimia, kita belajar tentang apa di ilmu kimia. Terus di ilmu fisika, di dalam ilmu fisika itu di dalamnya ada cabang-cabang ilmunya lagi. Kalian jelaskan di situ. Di soal nomor ilmu kimia nomor berapa? Cabang ilmu kimia nomor 3. Kelompok 5 sudah? Belum, Bu.
Ini diberikan ilmu astronomi, begitu ya. Ini cabang ilmu biologi, oke, udah bagus. Disebutkan di sini cabang ilmu biologi itu ada apa aja? Apa saja di dalam cabang ilmu biologi? Ya, Bu. Sudah ada? Ada jawabannya? Mengerti kan ya? Cabang ilmu astronomi ini ada apa aja? Nah, iya seperti ini ya. Tata surya, belajar fisik, terus fisik bintang, dan lain-lain. Udah sampai nomor berapa? Nomor 4, Bu. Cabang ilmu fisika apa aja? Nanti dikasih tahu di sini ya. Ilmu fisika, ilmu apa aja? Sini ada tidak? Namanya yang lengkap. Riana? Ya udah, tidak apa-apa. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Sudah sampai nomor? Ini nomor 4. Ini nomor 4 juga. Ini dikasih titik-titiknya ya. Ilmu apa? Iya, Bu. Kamu jelaskan semua di sini. Iya, Bu, siap. Sama yang cabang ilmunya. Ini semua sampai sini. Semua ditulis. Oke, bagus. Kalau bisa, kan gotong royong ya. Oh, ininya sudah. Kelompok berapa? Di sini nggak ada? Oh iya, lupa diingat. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ada yang sakit tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sehat semua ya? Iya, Bu. Ini kelompok 3. Ada yang sakit tidak? Ada, Bu. Sehat semua ya? Iya. Kelompok ini ada yang tidak enak badan? Lagi sakit? Ada? Tidak ada, Bu. Ya, sehat semua. Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5. Ada yang sedang tidak enak badan? Tidak ada. Sehat semua? Sehat. Kelompok berapa? Kelompok 1. Sehat semua ya? Tidak ada yang sakit? Ini belum diloncat? Ada isinya sebelum ketemu. Ada kan semua di sini? Sudah selesai anak-anak? Ya, masih ditunggu ya, waktunya masih ada. Kira-kira 15 menit lagi. Diisi aja semua. Apa? 20 tadi. Ya udah. Ada pulpen nggak? Pakai pulpen ya.
Kelompok mana yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Atau satu soal lagi? Ada yang satu soal lagi kelompok? Iya. Nanti yang sudah selesai boleh langsung maju untuk presentasi ya. Ini udah esainya. Udah selesai. Tinggal pengertian. Iya, pengertian. Berapa lagi? 2 lagi. 2 lagi. Ini tinggal 1 lagi. Satu lagi, Bu. Iya. Nanti gantian aja ya. Kenapa? Gak apa-apa, berarti dari sini. Gitu. Nah, ini sudah selesai? Belum. 2 lagi, Bu. Oke, 2 lagi. Yang ini udah selesai? Berapa lagi? 3 lagi. Tinggal ilmu apa? Cabang ilmu? Biologi sama fisika. Ini kimia? Oh, gitu. Iya, iya. Ini yang nulis berapa orang? Gantian. Tadi yang nulis yang pertama siapa? Oke. Sudah nulis semua ya? Oke, gotong royong berarti ya. Sudah, Ikal? Tinggal 1,5 menit lagi. 1,5. Oh, 1,5 nomornya lagi. Ini rapi nih tulisannya. Ini kamu yang nulis? ini gantian bareng-bareng. Gantian. Ini yang gantian, beda-beda. Sudah? Ini dirubah aja ya. Oke. Nah, coba lihat. Oke ya. Sudah selesai? Sudah. Ini sudah ada yang selesai. Kelompok 2, kelompok 1 juga sudah selesai. Mau kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasi. Yang lainnya silakan perhatikan. Jangan lupa untuk presentasi, perkenalkan diri dulu, pembuka dulu, pakai salam. Setelah itu perkenalkan diri kalian. Pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Maaf, kami dari kelompok 1. Nama saya Lintang Mauzatain.
Nama saya Muhammad Hafiz. Nama saya Silahul Fakih. Nama saya Bagasi Buzain. Nama saya Muhammad Rifki. Dan kami akan membacakan hasil lembar kerja kami yang berkaitan dengan sains. Soal pertama. Cabang ilmu dalam sains. Cabang ilmu astronomi. Astronomi adalah ilmu sains yang mempelajari benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar bumi, termasuk fenomena di atmosfer atas bumi yang berasal dari luar angkasa, seperti meteor dan aurora. Cabang ilmu yang kedua ada cabang ilmu biologi. Biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Orang yang menekuni bidang botani disebut ahli botani. Ilmuwan tanaman, ahli biologi tanaman atau ahli fitologi. Cabang yang ketiga yaitu ilmu kimia. Kimia adalah cabang dari ilmu sains yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat-sifat atom, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Yang keempat. Ilmu cabang yang keempat, ilmu cabang fisika. Fisika adalah ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Sebagai salah satu ilmu sains paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Cabang ilmu yang kelima, cabang ilmu bumi. Ilmu bumi atau geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perkembangannya, termasuk sistem cuaca dan iklim, serta studi tentang benda mati seperti lautan, batu, dan planet. Cabang-cabang ilmu bumi meliputi geologi, geografi, meteorologi, oseanografi, dan astronomi. Yang terakhir nomor 6. Setelah itu kalian boleh bertanya ya, siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Semua kelompok wajib bertanya ya. Lanjut. Cabang ilmu yang keenam. Cabang ilmu yang keenam adalah cabang ilmu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ia mencakup berbagai topik seperti hierarki dan keanekaragaman hayati, jumlah dan persebaran organisme, jaring-jaring makanan, daur nutrien, serta berbagai proses ekologis lainnya. Silakan yang ingin bertanya. Dari kelompok mana dulu? Ya, silakan Amrita. Perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Amrita Sita Fahrani dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan cabang ilmu astronomi? Ya. Silakan dijawab kelompok 1. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya. Cabang ilmu astronomi adalah ilmu sains yang mempelajari benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar bumi, termasuk fenomena di atmosfer atas bumi yang berasal dari luar angkasa seperti meteor dan aurora. Ya. Sudah jelas? Silakan kelompok yang lain ingin bertanya. Kelompok mana yang ingin bertanya? Ya. Boleh. Silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Amira Nadia Salam dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, sebutkan cabang ilmu yang dipelajari dalam ilmu fisika. Silakan dijawab kelompok 1. Cabang ilmu apa yang terdapat dalam ilmu fisika? Cabang ilmu yang dipelajari dalam ilmu fisika adalah mekanika, termodinamika, dan optika. Ya. Lanjut, kelompok mana lagi yang ingin bertanya? Haikal. Silakan, Haikal. Perkenalkan diri dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Latifi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya ke kelompok 1,
kajian apa saja yang dipelajari di ilmu biologi? Ya. Boleh dijawab selain Lintang, siapa yang ingin jawab? Kelompok 1. Biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomia. Orang yang menekuni bidang botani disebut ahli botani, ilmuwan tanaman, ahli biologi tanaman, atau ahli fitologi. Ya. Kelompok mana yang belum bertanya? Oke. Dandi, silahkan ajukan pertanyaannya, nama dan kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Dandi Kurniawan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Jelaskan apa itu cabang ilmu kimia. Terima kasih. Silakan dijawab kelompok 1. Ya, izin menjawab. Cabang ilmu kimia adalah cabang dari ilmu sains yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat-sifat atom, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Ya. Sudah jelas ya? Boleh ditutup, silahkan. Ditutup. Oke, Ya, sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Boleh kita kasih WOW ya? Untuk kelompok 1. Kita kasih WOW, tepuk wow. Kasih W. Kasih O, kasih W. Wow. Oke, sekarang kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Dari yang perempuan, boleh? Silahkan kelompok 2 ya. Kelompok 2, maju. Perkenalkan diri seperti kelompok 1. Perkenalkan diri, namanya dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vietna Indonesia dari kelompok 2. Nama saya Amrita Citra Farani. Nama saya Ratu Vizana Mudesa. Nama saya Sin Firdaus. Nama saya Riana. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Cabang ilmu pertama, cabang ilmu astronomi. Astronomi adalah ilmu sains yang mempelajari benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar bumi, termasuk fenomena di atmosfer atas bumi yang berasal dari luar angkasa, seperti meteor dan aurora. Cabang ilmu yang kedua yaitu cabang ilmu biologi. Biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme makhluk hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Orang yang menekuni bidang botani disebut ahli botani, ilmuwan tanaman, ahli biologi tanaman, atau ahli fisiologi. Cabang ilmu kimia adalah cabang dari ilmu sains yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan makri. Ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat-sifat atom, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Ya, lanjut. Cabang ilmu fisika. Fisika adalah ilmu alam yang mempelajari beserta gerak dan perilakunya dalam hidup, ruang, dan waktu, bersamaan dan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Sebagai salah satu ilmu sains paling dasar, tujuan fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Cabang ilmu bumi. Ilmu bumi atau geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan perkembangan
termasuk sistem cuaca dan iklim, serta studi tentang benda mati seperti lautan, batu, dan planet. Cabang-cabang ilmu bumi meliputi geografi, meteorologi, oseanografi, dan astronomi. Cabang ilmu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ia mencakup berbagai topik seperti hierarki dan keanekaragaman hayati, jumlah dan persebaran organisme, jaring-jaring makanan, daur nutrien, serta berbagai proses ekologis lainnya. Sudah? Lanjut. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti sains adalah ilmu pengetahuan pada umumnya dan biasa disebut dengan ilmu pengetahuan alam (IPA). Sebagai pengetahuan ada cabang-cabang ilmu sains yang perlu diketahui, yaitu diantaranya adalah cabang ilmu biologi, cabang ilmu fisika, cabang ilmu kimia, cabang ilmu botani, cabang ilmu ekologi, cabang ilmu astronomi. Ya, sudah selesai. Silakan bagi yang mau bertanya, dibuka pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok mana dulu yang ingin bertanya? Silakan. Ya, saya dari kelompok 2 dan nama saya adalah Lintang Muhammad Zatain. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan cabang ilmu bumi? Silakan dijawab. Saya izin menjawab. Cabang ilmu bumi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perkembangannya, termasuk sistem cuaca dan iklim, serta studi tentang benda mati seperti lautan, batu, dan planet. Cabang-cabang ilmu bumi meliputi geologi, geografi, meteorologi, oseanografi, dan astronomi. Ya. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Dibuka untuk pertanyaannya. Ya, Eka, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Kafara Fojia. Saya ingin bertanya. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ya. Yang berarti apa? Silakan dijawab. Saya izin menjawab. Yang berarti ilmu. Yang logos berarti ilmu. Ya, jelas ya. Lanjut kelompok ini. Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Mubarok dari kelompok 4. Saya izin bertanya, apa yang dipelajari di cabang ekologi? Ya, cabang ekologi itu mempelajari tentang apa saja? Silakan dijawab sama Ariana. Izin menjawab, cabang ilmu ekologi mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ia mencakup berbagai topik seperti hierarki dan keanekaragaman hayati, jumlah dan persebaran organisme, jaring-jaring makanan, dan daur nutrien, serta berbagai proses ekologis lainnya. Ya. Lanjut, kelompok mana yang belum bertanya? Ya, Rui, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Rui Setiawan. Saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang dimaksud cabang ilmu biologi? Terima kasih. Ya. Dijawab silakan kelompok 2. Saya izin menjawab. Cabang ilmu biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Orang yang menekuni bidang botani disebut ahli botani, ilmuwan tanaman, ahli biologi tanaman, atau ahli fisiologi. Ya, sudah jelas ya? Silakan ditutup dulu dengan salam. Kami dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada salah kata. Melakukan perbuatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih wow lagi ya. 1, 2, 3. Kasih apa? Kasih O, kasih W. Wow. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu sudah PowerPoint. Kita sudah membahas tentang ilmu sains. Setelah ini, Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian melalui PowerPoint yang ada di layar. Silakan disimak. Kita akan melakukan penguatan materi. Ibu akan memberikan kalian sebuah penguatan materi. Kalian lihat di PowerPoint di layar ini ya. Di sini ada hakikat sains dan metode ilmiah. Lanjut, sains adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti sains adalah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bisa disebut dengan ilmu pengetahuan alam. Sebagai pengetahuan, ada cabang-cabang ilmu sains yang nanti kita akan pelajari. Dan cabang-cabangnya adalah yaitu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, astronomi, geologi, dan ekologi. Keenam cabang tersebut adalah cabang-cabang yang berada dalam ilmu sains. Nah, yang pertama, Ibu akan jelaskan ilmu biologi dulu. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, apalagi hewan, lalu tumbuhan, mikroba, interaksi mereka dengan lingkungan ya. Dan biologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti apa? Ya. Dan satu lagi logos ya, yang berarti apa? Ilmu. Lanjut, biologi banyak cabang ilmunya, diantaranya zoologi, tentang apa? Tentang hewan. Lalu botani, tentang? Tumbuhan. Mikrobiologi? Bakteriologi? Mikologi? Parasitologi? Dan ichtiologi. Ya, lanjut ke ilmu kimia, cabang ilmu yang nomor 2. Ilmu kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat-sifat atom, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia itu seperti apa, dan interaksi antara zat melalui reaksi kimia itu berbentuk zat-zat yang berbeda. Lanjut, yang dipelajari dalam ilmu kimia apa saja? Kimia organik adalah studi tentang struktur, komposisi, reaksi, dan persiapan senyawa organik. Oke, kimia anorganik, studi tentang sintesis, reaksi, struktur, dan sifat senyawa organik. Lalu kimia fisik adalah tentang prinsip-prinsip fisika yang mengatur atom, molekul, dan sistem kimia yang lainnya. Lalu biokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari proses kimia pada tingkat molekul yang terkait dengan organisme hidup. Lanjut, ilmu fisika, cabang ilmu yang ketiga. Ilmu fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang sifat dan fenomena alam termasuk interaksi antara materi dan energi. Fisika memiliki banyak cabang, diantaranya apa? Fisika, lalu ya, mempelajari tentang atom, fisika molekul mempelajari struktur multi atom, dan fisika optik mempelajari tentang ya. Lanjut, ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta, termasuk benda-benda langit, fenomena alam, dan proses yang terjadi di luar angkasa. Ilmu astronomi ada apa aja? Astromekanik, kosmologi. Ya, astromekanik mempelajari tentang gerak dan ya, kosmogoni mempelajari tentang kalau kosmologi mempelajari
Bentuk, tata himpunan, sifat-sifat, dan perluasannya jagat raya. Ya, betul sekali. Lanjut, cabang ilmu selanjutnya ada ilmu geologi. Ilmu yang mempelajari tentang bumi termasuk komposisi, struktur, proses, sejarah bumi, evolusi yang terjadi di dalamnya. Ilmu ekologi, ilmu geologi, ilmu yang mempelajari tentang bumi termasuk komposisi di dalamnya. Contoh-contoh ilmu geologi itu apa aja? Astrobiologi, seismologi, areologi. Ya, astrogeologi mempelajari tentang planet kebumian atau satelit alami lainnya. Terus selenologi mempelajari tentang bulan. Areologi mempelajari tentang planet Mars. Ya. Lanjut ilmu ekologi, cabang ilmu ekologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memahami cara binatang mencari makan, berkembang biak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selesai ya, itu adalah penguatan materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ibu ingin tahu, kalian selama belajar IPA hari ini, apakah hari ini menyenangkan belajarnya? Menyenangkan ya. Hari ini belajar tentang apa sih? Ada yang menangkap belajar tentang apa? Ya Eka? Belajar tentang apa? Belajar tentang hakikat ilmu sains dan cabang-cabang sains. Ya, belajar tentang hakikat sains dan ilmu sains. Ada yang ingin menambahkan dari jawaban Eka? Tentang apa sih hari ini kita belajarnya? Tidak ada, tapi semua jelas ya, mengerti ya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar IPA hari ini? Perasaannya senang dan jadi lebih mengerti tentang ilmu sains, Bu. Bagaimana Lintang perasaannya? Perasaannya senang dan jadi lebih mengerti tentang ilmu sains. Ya, perasaannya yang Lintang rasakan senang dan bisa mengerti tentang ilmu sains. Ibu mau tahu kalian masih semangat nggak? Ibu melakukan penutupan ini, kalian masih semangat atau tidak? Seperti itu. Kita tepuk mantul atau wow nih maunya? Mantul. Mantul ya. Oke. Boleh berdiri sambil berdiri biar lebih fresh lagi. Ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Sekali lagi, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Ya, boleh duduk kembali. Apakah ada kesulitan yang kalian alami saat belajar sains ini? Tidak ada kesulitan, Bu. Tidak ada. Yang lain? Tidak ada. Semua happy? Happy. Ya, masih semangat? Masih. Ya. Ibu mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ada yang mau bantu tidak untuk memberikan Ibu kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Oh, Lintang. Silakan, Lintang. Ilmu sains adalah kumpulan pengetahuan empiris, teoretis, dan praktis tentang dunia alam. Cabang-cabang ilmu sains antara lain adalah kimia, mempelajari komposisi, sifat, dan perubahan suatu materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Fisika, mempelajari zat dan energi seperti panas, cahaya, dan suara. Fisika juga mempelajari gerak dan perilaku materi dalam ruang dan waktu. Biologi, salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang telah diajarkan di sekolah. Astronomi, mempelajari matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Ekologi, mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu kesimpulan yang Lintang
tangkap dari pembelajaran hari ini ya. Ya, boleh kita kasih WOW ya sama Lintang. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, sekali lagi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu mau memberikan pekerjaan rumah untuk kalian. Nanti di rumah kalian buka LKS IPA-nya halaman 30 ya. Di situ ada pilihan ganda 1 sampai 30 dan esai 1 sampai 10. Jika tidak mengerti bisa hubungi Ibu ya. Nomor berapa yang kalian tidak mengerti di soal-soal tersebut. Boleh yang PG, boleh yang esai, nomor berapapun kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Mengerti? Mengerti, Ibu. Ya, sekarang Ibu ingin menutup kegiatan belajar hari ini ya. Terima kasih semua yang sudah hadir di pelajaran Ibu hari ini. Silahkan boleh Lintang dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang ya, kalian cek dulu tasnya, lalu ada apa di meja kalian. Sebelum pulang kalian cek-cek dulu apakah ada yang tertinggal, dilihat lagi ya, bukunya, lalu pulpennya ya. Sebelum pulang juga Ibu mau berpesan kepada kalian agar hati-hati di jalan, yang bawa kendaraan tidak boleh kebut-kebutan, yang dijemput harap tunggu di gerbang sekolah sebelum orang tua menjemput kalian. Jangan pulang terlebih dahulu ya. Cukup sekian pelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa di rumah dibaca-baca lagi buku pelajaran kalian, agar nanti saat minggu depan Ibu review, kalian sudah bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya. Jangan lupa PR-nya tadi halaman berapa? 30. Ya, 30. Ada apa aja di situ? 1 sampai 30. Esai 1 sampai 10. Jika ada yang masih bingung, ingin bertanya, silahkan bertanya. Boleh lewat WhatsApp, telepon ya. Sekarang kan sudah canggih ya zamannya. Kalian bisa nelpon Ibu kapanpun ya. Jika kalian mengalami kesulitan saat mengerjakan pekerjaan rumah kalian. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Silakan dari kelompok 1 dulu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Terima kasih.
Terima kasih. Hati-hati di jalan. Hati-hati sampai bertemu lagi. Hati-hati ya. Hati-hati. Makasih ya.